Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sholat Jumat di Masjid Agung Darun Najah, Kabupaten Kapuas. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil haqq. Amma fa ya ayyuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Seperti biasa, untuk mengawali khutbah dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, ungkapan puji dan syukur selalu dan memang harus selalu kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas begitu banyak nikmat karunia, pertolongan, makunah dan segala macam kebutuhan di dunia ini dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur kembali. Pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan, kesehatan, bisa hadir dalam majlis yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah. Kita berharap satu tujuan kita untuk hadir dalam majlis ini yakni bertakwa kepada Allah. Dan kita berharap sekecil apapun ibadah yang kita lakukan sekarang, sebelumnya, bahkan yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dosa, kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat salam tidak lupa kita haturkan, kita persembahkan kepada kedua hasanah baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan siapa saja yang terkukuh setia dengan sunnah dan manhajnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, tidak kami ingin mengingatkan, mengajak kepada kita semua untuk tetap teguh pendirian, beristiqomah, meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang dapat menghantarkan kita menuju husnul khotimah. Tidak ada sesuatu yang terbaik yang kita upayakan mati-matian di dunia yang fana sebelum ajal menjemput kita, kecuali upaya takwa, memperbaiki diri, iman yang terbaik untuk nanti yang akan dapat menghantarkan kita menjadi husnul khotimah. Semoga Allah Azza wa Jalla menggabungkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Amr. Beliau bersabda, "Wahai Abdullah bin Amr, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu telah berpuasa sepanjang hari dan sholat sepanjang malam. Janganlah kamu lakukan itu, sebab jasadmu yang mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu juga mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu juga mempunyai hak atas dirimu. Oleh karenanya, berpuasalah, tapi hendaklah kamu berbuka, dan berpuasalah 3 hari di setiap bulan, sebab itu sebenarnya puasa sepanjang masa." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Riwayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai makhluk Allah hendaklah hidup dengan cara seimbang agar sisi kehidupan lainnya tidak terabaikan bahkan terzolimi. Hidup yang seimbang dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah tawazun. Tawazun menurut bahasa berarti keseimbangan atau seimbang. Sedangkan menurut istilah tawazun merupakan satu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Tawazun merupakan model berpikir seimbang, moderat, tidak ekstrim kiri dan kanan. Sikap tawazun sangat diperlukan oleh manusia agar dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dan menyampingkan hal-hal yang lain yang memiliki hak harus ditunaikan. Tawazun merupakan kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupan di dalam berbagai dimensi, sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, dan nyaman serta aman. Oleh karenanya, Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap tawazun sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni berupa kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir berkata, janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah membolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menikah. Rabbmu masih memiliki hak darimu, dirimu juga memiliki hak, keluarga juga memiliki hak, dan istri pun memiliki hak. Maka tunaikan hak-hak setiap yang memiliki hak. Ma'asyiral muslimin wa jumhurus sholihin rahimahumullah. Dalam beramal soleh, terkadang kita sering luput dari sikap tawazun, yaitu keseimbangan. Keseimbangan dalam artian beribadah untuk kepentingan pribadi, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki hubungan sosial dengan sesama manusia. Terkadang kita sibuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi mengabaikan ibadah sosial dengan sesama manusia. Atau bahkan sebaliknya, kita sibuk mengurus hubungan sosial, sibuk mengurus urusan dunia dan manusia, akan tetapi lupa menjaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengingatkan Allah atau menyembahnya. Sebagai insan muslim yang beriman, penting menerapkan sikap tawazun. Tujuannya agar kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dan mengesampingkan hal-hal yang lain atau bahkan melupakannya, karena kita memiliki dan menunaikan hak untuk diri kita. Dunia dan akhirat adalah tempat yang berbeda, namun memiliki kelebihan masing-masing. Dengan keseimbangan, manusia mampu menempatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa ketenangan jiwa dan tergolong orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawazun juga adalah seimbang dalam menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Tawazun juga diperlukan di antara hak dan tanggung jawab, dan tidak menumpukan salah satu di antara keduanya.
Misalkan lebih mengutamakan hak saja dan menyampingkan kewajiban, ataupun sebaliknya. Ketika seseorang tidak mampu menata pikiran secara seimbang, maka kebenaran atau kebaikan hanya pada dirinya. Adapun orang lain salah dan buruk. Ketika seseorang menutup kemungkinan benar atau baik bagi orang lain, maka orang lain tersebut dianggap sebagai musuh. Demikian seterusnya, sehingga beragam realitas sosial dianggap sebagai sumber persoalan, bukan diterima sebagai keniscayaan. Ketidakmampuan berpikir seimbang, simetris dengan ketidakmauan menerima realitas keanekaragaman yang merupakan sunatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita memiliki keseimbangan yang baik antara pikiran dan perasaan, tindakan dan hidup kita selalu lebih kaya karenanya. Tawazun sangat urgen dalam kehidupan seorang individu sebagai manusia, sebagai muslim. Dengan tawazun, manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki, yakni kebahagiaan batin atau jiwa dalam bentuk keterangan jiwa, dan kebahagiaan lahir atau fisik dalam bentuk kestabilan, ketenangan dalam aktivitas hidup. Tawazun adalah kunci dan tanda kesuksesan seseorang. Tawazun menjaga keseimbangan dalam hidup akan menciptakan kondisi yang harmonis. Tawazun merupakan tanda syukur. Tawazun merupakan identitas seorang muslim yang ihsan. Tawazun menempatkan umat Islam sebagai umat pertengahan atau umat wasat. Sikap kehidupan dengan penuh tawazun, sikapi dengan penuh arif dan bijaksana. Jangan membuang dan menunda-nunda waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, karena waktu terus berjalan tidak akan mungkin dikembalikan. Jangan menyia-nyiakan umur dengan pekerjaan yang tidak mendatangkan kebaikan, sebab umur akan diminta bertanggung jawab. Jangan memilih-milih beribadah. Jangan memilih-milih untuk beribadah, karena kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sepelekan setiap ibadah, walaupun itu kecil, walaupun hanya bersedekah air putih. Boleh jadi dengan keikhlasan dan ketulusan kita, sedekah air putih bisa menjadi asbab kita masuk ke dalam surga. Allah sangat menyenangkan, sangat senang dengan hamba-hambanya yang selalu bersikap tawadu. Hilangkan kebiasaan buruk, hilangkan kebiasaan prasangka buruk, karena itu bisa menjadi penyebab sia-sianya ibadah kita kepada Allah, walaupun itu ibadah yang besar. Berbuat baik dan selalu introspeksi diri. Berbuat baik kepada siapa saja, kepada keluarga, kerabat, tetangga, karena kita sebagai makhluk sosial tidak luput dari bantuan orang lain. Di saat kita lahir, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga pada saat kita meninggal, kita juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Semoga dengan sekelumit materi ini dapat menjadi cambuk buat kita bersama, agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersikap tawadu, selalu introspeksi diri, membenahi diri. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita sekecil apapun, mengampuni dosa kita sekecil apapun, mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, memasukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi min ayatin wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hajirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wah ya qadiyal hajjah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Hayya 'alas shalah.